Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Kami siap pagi hari ini Tuhan. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat di altar. Bersama-sama sekali lagi katakan sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Mari bawa hidup kita, saudara, katakan. Bawa hidupku. Kami siap Tuhan. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi. Katakan saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi. Katakan saat datang di altarnya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Beri kemuliaan yang terbaik bagi Dia. Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami datang pagi hari ini dengan hati yang terbuka, ingin menyembah Engkau, Allah yang hidup. Hanya di dalam nama Yesus Kristus semua yang siap untuk menaikkan pujian bagi namanya. Bersama-sama katakan amin, amin, haleluya, Amin, haleluya. amin. Allah kita adalah Allah yang besar. Amin. Yes, Lord. Water you turn into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you. Amen. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, yeah. Hallelujah. Oh, into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. Oh, none like you. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God.
you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, di atas kepala berikan tepuk tangan bagi Dia. Come on. Oh Allahku yang besar, we love you Lord, we love you Jesus. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Stand against. Oh, what could stand against? Stand against. Oh, our God is greater, our God is stronger. That you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God is greater, our God is greater, our God is stronger. That you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, and if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Oh, stand against. Hallelujah, what could stand against? Stand against. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat. Yes, Lord. Haleluya. 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 Siapa yang percaya, saudara percaya bahwa Tuhan di pihak kita, amin. Saudara yang percaya Tuhan kita di pihak kita, boleh lambaikan tangan, berikan kemuliaan yang terbaik bagi Dia sekali lagi. Allah yang luar biasa, itu Allah kita. Haleluya. Mari bersama-sama saudara katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu, Pelita bagi kakiku, terang-Mu katakan saudara, menyinari langkahku. kamu Ku berjalan penuh kepastian, sebab ku yakin siapa saudara katakan, Engkau bersamaku. kamu imanku besar di dalam-Mu. Imanku besar di dalam-Mu. Siapa yang percaya katakan, Percaya gak ada yang percaya di sini. jangan terbuat Sungguh Dia aja di tangan-Mu. Seluruh hidupku rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kemasirah, Ku tak takut, ku tak gentar, Kau berjalan di depan. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Kau memberiku kemenangan. everybody, Ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku. Berdiri dan
haleluya, imanku. Imanku besar di Dalammu dalammu. siapa yang percaya katakan. Percaya ajaib perbuatanmu di tanganmu. Ini hidupku, Seluruh hidupku amin. rancanganmu yang terbaik bagiku. Say, Ku tak takut, ku tak gentar, kau berjalan di depanku. say, Engkau dahsyat, engkau hebat, kau memberiku kemenangan. bersama-sama Ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku, meninggikanmu Let's lift them up. dan memuliakanmu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa. Everybody say, Ku angkat tanganku, come on. ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku, meninggikan Mari tinggikan dia saudara pada dan hari ini. Katakan, memuliakanmu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa. Ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku, meninggikanmu ya Tuhan. dan memuliakanmu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa atas hidupku. Haleluya. Mari bersorak haleluya bagi dia. Yesus, kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Mana yang kau akan ku lewati, Katakan saudara, sebab engkau sertaku. oleh imanku. Dengan imanku ku diselamatkan Amin. oleh kuasa Yesusku. Everybody say, Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, amin. surga bumi nyatakan. Come on. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Yes, that's my God. Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Dengan iman bersama-sama. Dengan imanku ku diselamatkan, sebab engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan Oleh siapa saudara katakan? oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan
angkat tanganku, ku sorakan Mari bertepuk tangan di atas kepala, katakan. namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Come on. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Mari angkat tangan, katakan. Angkat tanganku, nyatakan kau Yesus hebat, hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Mari berkemuliaan bagi Allah kita yang perkasa. Haleluya. 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 Teman bisa duduk kembali, tetap menyembah Dia. Saudara, pada hari ini mari kita membahas firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Saya kasih tema Be Strong atau menjadi kuat. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kenapa kita perlu menjadi kuat? Karena kita hidup pada zaman yang tidak mudah. Tidak ada khotbah-khotbah yang meramalkan bahwa masalah-masalah yang dihadapi tahun yang akan datang semakin ringan, tidak ada. Semua orang mengatakan bahwa tahun-tahun mendatang adalah tahun-tahun tantangan, tahun-tahun mendatang merupakan tahun-tahun di mana akan lebih banyak lagi tantangan yang harus kita hadapi. Seorang yang bernama Mr. Scott Peck yang menulis buku The Road Less Traveled, dalam bukunya dan bab 1, halaman 1, kalimat pertamanya dikatakan life is difficult. Hidup itu sulit. Nah, banyak orang Kristen mengira bahwa hidup itu seharusnya gampang karena ada Tuhan. Keliru, saudara. Satu pengertian yang keliru itu membawa kita kepada banyak kekalahan justru. Mr. Scott Peck mengatakan justru kalau kita mau menang, kita harus menerima realita bahwa hidup itu tidak gampang. Dan pada waktu kita menyiapkan diri untuk menghadapi hidup yang tidak gampang ini, justru kemungkinan untuk menang lebih banyak daripada orang yang mengatakan seharusnya hidup kita itu gampang. Itu yang dikatakan oleh Mr. Scott Peck dalam bukunya The Road Less Traveled. Saudara, penting sekali kita itu mengalami kekuatan, karena apa yang ada di hadapan kita kemungkinan memang ada tough situation, ada banyak badai, tetapi jangan takut, yang menyertai kita lebih besar daripada masalahnya. Amin, saudara. Ya, ada satu doa yang kita harus terus mengingatnya dari seorang yang bernama Philip Brooks, mengatakan begini, do not pray for an easy life, but pray to be a stronger man. Doa ini betapa pentingnya. Kita selalu berdoa supaya hidup lebih gampang dan lain sebagainya, supaya kita lebih santai, lebih enak. Tapi tidak, Philip Brooks mengatakan, pray so that we can become a stronger man. Menjadi orang yang lebih kuat. Menurut penyelidikan, orang yang berada di kota metropolitan itu hidup di bawah tekanan. Kota seperti Los Angeles, kota seperti New York, ya, survei membuktikan bahwa 1 di antara 4 orang yang hidup di kota besar seperti itu membutuhkan konselor.
membutuhkan psikiater, membutuhkan seorang psikolog yang bisa menerima semua curhat yang ada dalam hatinya. Kalau tidak, dia merupakan calon kuat untuk kena stres dan depresi. Itu penting sekali kita sadari. Ya, tidak gampang. Dan saudara jangan meremehkan stres. Stress is no respecter of person. Stres itu nggak pandang bulu, saudara. Pria, wanita bisa kena depresi. Anak-anak, orang tua bisa kena depresi. Saya menyelesaikan tesis saya dengan tema child and stress. Kenapa? Karena buku-buku tentang stres itu banyak, tetapi buku-buku tentang stres anak itu jarang. Dan ternyata anak bisa mengalami stres walaupun dia bayi sekalipun bisa mengalami stres. Ciri-cirinya kalau anak itu nangisnya nggak bisa keras, anak itu melemah, dan gerakan tubuhnya melambat, itu tanda-tanda stres di dalam bayi, pada bayi. Dan banyak faktornya yang bisa membuat anak itu menjadi depresi. Anak itu, kalau anak itu mau digugurkan, saudara, dalam kandungan dia mengalami depresi, dia pun bisa merasakan bahwa dia tidak diinginkan, dia di-reject, dan itu mengalami stres, internal stres. Dan pada waktu dia lahir, dia bisa menjadi bayi yang sudah diselimuti dengan depresi. Itu bisa terjadi. Saudara, stress is no respecter of person. Saudara. Dan Alkitab mengatakan, saudara, dalam Yesaya 40 ayat 29-30, dikatakan dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ada masa-masa yang orang kita pikir orang muda itu yang hebat-hebat itu akan kuat selamanya, tidak. Justru hari-hari ini saya melihat ada banyak anak muda bisa depresi, kena depresi. Dan enggak punya semangat lagi untuk bisa bekerja, tidak punya semangat lagi untuk bisa melawan tantangan zaman ini. Padahal dengan ada banyak tantangan, saudara, kita seharusnya bisa lebih kuat dan lebih berani lagi dalam menghadapi tantangan dari zaman ini. Saudara. Bagaimana kita mengalami kekuatan? Saudara? Sudah ada banyak pengajaran tentang ini, tapi saya mau kembali ke very basic doctrine yang sangat sederhana, bagaimana kita bisa menjadi kuat. Ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa, saudara? Kita hanya bisa menjadi kuat jika Tuhan menguatkan hidup kita. Ada banyak pengajaran memang, saudara, yang memang kita bisa menguatkan diri sendiri, ya kita bisa menguatkan diri sendiri, tapi itu terbatas. Saudara. Kita bisa mungkin saudara adakan stress release, bisa saudara. Saudara mau nonton, boleh, itu salah satu stress release. Tapi setelah nonton saudara depresi lagi, saudara harus berhadapan dengan masalah yang harus saudara hadapi juga. Saudara. Tetapi sebelum kita bisa mengalami kekuatan daripada Tuhan, ya kita akan cenderung untuk naik turun. Saudara. Dan Alkitab mengatakan, saudara, dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 10 yang tadi kita baca tadi, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan satu, melengkapi, kedua, meneguhkan, yang ketiga, menguatkan, dan yang keempat, mengokohkan kamu. Diulang terus itu saudara. Ya. Nah kalau Tuhan itu kita sudah mengalami apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, yaitu melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, kita akan menjadi orang yang sangat-sangat kuat. Under pressure yang bagaimanapun juga, saudara. Kalau Tuhan itu sudah menjadi kekuatan kita, saudara, maka kita akan menjadi orang yang kuat. That's the only way to become strong. Which is we will live in God's will. Saudara. Kalau kita sudah berjalan dalam kehendaknya, kita akan dikuatkan dengan kekuatan yang bukan daripada diri kita sendiri, tapi dikuatkan dari kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Itu prinsipnya itu. Nanti kita akan bahas ya secara praktisnya bagaimana kita dapat dikuatkan oleh Tuhan. Ya. Satu, saudara. Hidup dalam kerendahan hati. Hidup dalam kerendahan hati. Ayatnya dalam 1 Petrus 5 tadi, ayat yang ke-6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya.
merendahkan diri, hidup dalam. Ternyata orang yang rendah hati lebih kuat daripada orang yang sombong. Kenapa demikian, saudara? Ya, kita membandingkan antara kesombongan dan kerendahan hati. Ya. Kalau kita membangun kehidupan kita itu atas kesombongan, artinya kita membanggakan kehidupan kita atas apa yang kita lakukan. Bedanya dengan orang yang rendah hati itu membangun hidupnya dari apa yang Tuhan lakukan. Dan itu yang menjadi batu karang, itu yang mengokohkan hidup kita, itu yang, dan kalau kita cuman melihat kehidupan kita bangun dari apa yang kita lakukan, dan sehingga akhirnya kita kalau ada kesuksesan, ada terobosan, ada berkat, kita bisa menjadi sombong. Dan itu adalah kehidupan yang dibangun di atas pasir, yang satu kali bisa roboh. Tapi kalau kita sudah melihat bahwa apa yang kita bangun kehidupan kita itu atas dasar apa yang Tuhan lakukan, maka kehidupan kita itu bisa menjadi solid. Kalau kita sudah melihat bahwa kalau aku diberkati sampai hari ini, itu bukan hanya karena kehebatanku, tapi karena Tuhan yang memberikan anugerah dalam kehidupanku. Ada masa-masa di mana Tuhan itu memberikan hikmat, sehingga pada waktu hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupanku itu diterapkan dalam bisnisku, ternyata ada terobosan dan lain sebagainya. Dan kita mengakui bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang yang rendah hati dan kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang sangat kokoh karena kita itu membangun kehidupan kita di atas batu karang. Amin, saudara. Ya. Hati-hati dalam hidup di zaman ini kalau kita membanggakan apa yang kita lakukan. Tidak ada, saudara. Satu kali bisa hancur. Kita nggak akan kuat, saudara. Pada waktu awal tahun, saudara, saya bersaat teduh, saudara. Tuhan apa Tuhan? Saya membaca buku-buku saat teduh dan saya membaca dari satu tulisan hamba Tuhan yang bernama Oswald Chamber. Dia mengatakan, pernahkah saudara, dia bertanya, pernahkah saudara bertanya kepada diri saudara sendiri, apakah pernah berdoa mengatakan demikian, Tuhan apa yang terbaik dariku aku berikan untuk kemuliaan-Mu? Pernah enggak, saudara? Coba pikirkan, saudara. Yang paling baik dalam diriku, itu bukan untuk kemegahanku, tetapi aku berikan untuk kemuliaan-Mu. Kalau aku punya keterampilan, dan keterampilan ini luar biasa, dan ini akan untuk memuliakan nama-Mu. Nah, kenapa demikian pentingnya, saudara? Karena kalau kita tidak melakukan komitmen itu at the beginning, pada waktu, satu kali kita bisa jatuh dalam kesombongan. Karena apa, saudara? Karena kalau kita melakukan apa-apa, saudara, enggak tahu itu pelayanan, enggak tahu itu pekerjaan, dan lain sebagainya, makin lama pekerjaan kita akan semakin baik. Kalau misalkan saya worship leader, misalkan ya, saya bisa memimpin dalam menjadi pemimpin pujian, makin lama saya bisa lebih tenang. Makin lama saya bisa menguasai yang dinamakan mass mastering. Jadi menguasai massa. Saya bisa merasakan di mana itu, bagaimana mengatur suasananya. Makin lama saya makin profesional. Tetapi kalau saya semakin profesional, saya tidak pernah ngomong sama Tuhan, Tuhan yang terbaik dalam diriku itu untuk kemuliaan-Mu. Saya bisa menjadi seorang yang saya menganggap bahwa saya yang hebat. Dan Oswald Chamber mengatakan kalau itu sudah terjadi, sulit bagi kita itu untuk bisa menjadi orang yang rendah hati. Kelihatannya itu kecil itu. Tapi kalau pada awalnya kita nggak membuat komitmen bahwa apa yang terbaik dalam diriku itu untuk kemuliaan nama Tuhan, satu kali kalau sudah besar, itu akan menyatu dengan ego kita, dan kita anggap bahwa kita ini yang paling hebat. Kita anggap bahwa diri kita yang luar biasa. Nah, itulah awal daripada kejatuhan. Pada waktu saya baca itu, iya benar tuh. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita mau hidup dalam kerendahan hati, saudara, ambillah komitmen pada awal tahun ini, menganggap Tuhan apa yang terbaik, talenta yang terbaik, hikmat, pemikiran yang terbaik dari aku. Nantinya aku harus
semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara akan aman. Saudara akan berjalan di tempat yang aman. Apapun yang terjadi, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan itu ada atas kita semuanya kalau kita hidup dalam kerendahan hati. Karena Tuhan mengatakan Tuhan akan menentang orang yang congkak, menurunkan orang yang congkak dan menaikkan, mempromosikan orang-orang yang rendah hati. Amin saudara. Amin saudara. Bisakah saudara bisa melihat bahwa apa yang terjadi dalam hidupmu saat ini, posisimu, berkat yang kau punyai semuanya saat ini, itu karena Tuhan semuanya. Nah kalau engkau membangun hidupmu atas pemikiran bahwa Tuhan yang semuanya yang sudah memberkati hidupku, maka kita membangun satu kehidupan di atas batu karang yang teguh. Apapun bisa terjadi, tapi kita akan tetap kuat, kita akan tetap kokoh. Amin saudara. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, bagaimana kita bisa hidup kuat saudara? Yaitu yang kedua yaitu hidup dalam penyerahan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu. Satu ayat yang sudah sering kali kita baca. Saudara. Dan sering saya ilustrasikan tapi saya sekarang gambarkan. Saudara. Sebetulnya begini saudara. Kalau kita ada satu kursi dan kursi itu didorong, ada aksi. Gitu. Ada aksi, akibatnya ada reaksi. Saudara. Kursi itu bukan langsung mundur, saudara, tapi kursi itu melawan. Melawan, kaki-kakinya yang melekat di tanah itu saudara, akan menjejakkan kekuatannya untuk bisa melawan aksinya, reaksinya itu. Tapi kalau aksinya itu, daya dorongnya itu lebih besar daripada kekuatan geser atau reaksi yang ada dalam kaki-kaki kursi itu, maka akhirnya kursi itu bisa mengguling ataupun kursi itu bisa tergeser ke belakang. Saudara bisa membayangkan itu, saudara? Bisa membayangkan? Gitu saudara ya. Jadi, kalau aksinya lebih besar, maka reaksinya akan lebih besar. Tapi reaksinya itu terbatas, saudara. Kekuatannya. Tapi kalau aksinya ditambah terus, itu, maka akhirnya nggak kuat juga. Kursi itu akan terdorong ke belakang. Tapi berbeda kalau kursi itu terdorong dan akhirnya kursi itu bersandar kepada dinding. Kalau kursi itu didorong terus dan akhirnya dia terdorong kepada dinding, maka akibatnya saudara karena bersandarnya kursi itu pada dinding, maka reaksinya bukan reaksi dari kaki-kaki kursi tersebut, tapi reaksi yang melawan aksinya itu dari kekuatan dinding. Saudara bisa membayangkan nggak itu? Ditekan itu, akhirnya saudara bukan berhadapan dengan kursinya secara individual, tapi kalau saudara terus dorong dan kursinya sampai bersandar pada dinding, saudara, maka saudara akan berhadapan dengan kekuatan dinding itu sendiri. Saudara. Ada kekuatan lain yang masuk ke dalam kursi itu melawan saudara dan akan lebih sulit untuk mendorong kursi itu lagi karena saudara berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar. Demikian juga kehidupan kita pada waktu kita bersandar kepada Tuhan. Tuhan yang menguatkan hidup kita. Ada kekuatan lain. Saudara begini, saudara, kalau saya harus berpikir ulang, ya, berpikir ulang. Nggak usah jauh-jauh, saudara. Berpikir ulang untuk merenovasi gedung gereja ini dari yang sebelumnya menjadi seperti gedung yang sangat indah ini, saudara. Mikir untuk ngulangi lagi, belum tentu saya berani, saudara. Belum tentu saya berani, saudara. Dengan biaya yang cukup besar itu, belum tentu saya berani, saudara. Tapi nggak tahu pada waktu itu ada satu keberanian dari mana juga nggak tahu. Dan saya yakin itu dari Tuhan yang memberikan keberanian sehingga akhirnya selesai juga renovasi dari gedung yang indah ini. Amin, saudara. Amin, saudara. Saudara mengerti tidak? Kalau ada banyak orang, kalau saya tanya, orang-orang yang sukses dalam hidupnya, saya tanya, kalau harus mengulangi lagi, saudara, saya tanya begini, pertanyaan saya gini, kalau Bapak harus, kan ini sudah tahu toh pengalaman hidupnya kan, pengalaman hidupnya dengan begini-begini kan akhirnya berhasil, jadi bisnismen yang berhasil. Kalau Bapak harus mengulangi kembali, menurut Bapak bagaimana? Apakah Bapak akan lebih berhasil
dari yang sekarang ini atau bagaimana? Karena kan sudah ngalami, sudah tahu lebih banyak lagi, sudah berhikmat. Dan kebanyakan dari mereka itu tidak berani untuk mengalaminya. Saya nggak tahu Pak Andreas, dulu kok bisa nekat kok bisa mempunyai keberanian untuk dan sebetulnya nggak tahu keberanian dari mana. Nah, saudara, nah itu sebetulnya tanpa saudara sadari itu ada kekuatan yang daripada Tuhan yang menguatkan saudara. Kalau nggak gitu kita nggak bisa kuat, saudara. Amin, saudara. Dan gini loh saudara, semua contoh-contoh ini adalah bagaimana kita bisa menjadi kuat itu kita kembali kepada basicnya, kembali kepada Tuhan sendiri. Saudara. Nggak ada orang yang bisa kuat dengan kekuatan diri sendiri, nggak bisa. Ada orang yang merasa dirinya wow, waduh, mau gagah-gagahan bagaimana, saudara. Mungkin yang sering ngomong, aduh tolong Tuhan, dan dia bergantung kepada Tuhan, aduh Tuhan tolong Tuhan. Mungkin itu jauh lebih kuat daripada orang yang ngomong sedikit-sedikit tolong, saudara. Kayak kita nggak bisa kuat. Memang kita nggak bisa kuat sendirian, saudara. Nggak bisa. Justru orang yang suka minta tolong sama Tuhan bisa menjadi jauh lebih kuat daripada orang yang menganggap dirinya kuat. Bisa keputar. Pada waktu saya kuliah di sekolah Alkitab, saudara, guru saya mengatakan begini, saudara. Jangan kaget ya, saudara. Kalau orang itu, ya, dia katakan setiap orang bisa stres. Setiap orang, saudara semua kandidat pendeta semuanya, saudara semua adalah kandidat orang depresi. Dia ngomong gitu, saudara. Ada satu murid yang tanya, maksudnya apa Pak? Semua saudara ini kandidat jadi orang gila. Lu itu di depan calon pendeta loh. Saya bilang, ini pendeta, guru ini namanya Bapak Stanley Heath dari Amerika, profesor dari Amerika. Dan dia mengajar kelas stress and depression. Dan dia bilang, itu hari pertama itu kelas stress. Saya berhadapan dengan calon pendeta, calon orang gila. Dia ngomong gitu. Dia terus terang begitu. Dan dia ngomong, kalau engkau tidak mengandalkan Tuhan, engkau bisa gila sewaktu-waktu. Kita ya diam-diam aja, kita tidak merasa gimana. Tetapi saudara, pada waktu kita terjun dalam praktek pelayanan, sungguh hari ini bisa ketawa-ketawa, besok ketawa-ketawanya di rumah sakit jiwa. Saudara. Lu benar saudara. Dan ternyata begitu rapuhnya. Saudara yang belajar psikologi, saudara akan tahu betapa psikologi manusia itu begitu rapuh. Saudara. Kejiwaan manusia itu begitu rapuh, sekuat-kuatnya. Saudara. Kalau terus ya, diajar terus, saudara. Ya tidak akan kuat. Saudara. Kalau tidak dikuatkan oleh dari Tuhan, kita tidak akan bisa jadi orang yang super kuat. Saudara. Yang ketiga, saudara. Bagaimana kita bisa menjadi kuat? Kita harus sadar dan berjaga-jaga terhadap pekerjaan si jahat. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jaga lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara. Sekuat-kuatnya orang, kalau tidak berjaga-jaga, dia menjadi orang yang lemah. Saudara, kalau ada orang kuat, tapi lengah, saudara, dia bisa jatuh, saudara. Dia bisa hancur. Jadi dia menjadi orang yang paling lemah. Karena apa? Lengah, tidak berjaga-jaga. Saudara. Bagaimana kita bisa dalam keadaan sadar dan berjaga-jaga, saudara? Bagaimana kita dapat sadar? Tidak ada cara lain dengan memenuhi pikiran kita dengan pikiran Kristus. Filipi 2 ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau saudara ingin mendeteksi apa yang keliru, saudara, jangan belajar yang keliru, tapi belajar yang benar. Saudara, saudara akan dengan mudah untuk mendeteksi apa yang keliru. Konon ceritanya FBI mentraining pegawai-pegawai bank di Amerika untuk membedakan mata uang palsu dan mata uang yang beneran, saudara. Setiap hari itu disuruh meraba
mata uang yang asli, yang benar. Sepertinya itu kalau sudah tangan ini sudah meraba yang sesuatu yang benar ini begini, kasarnya begini, kehalusannya bagaimana itu. Mendadak mereka meraba sesuatu yang tidak sama, langsung instingnya langsung itu, enggak tahu, itu keajaibannya Tuhan. Tangan ini bisa merasakan omnya, indera perasa ini bisa merasakan ini tidak benar. Ya, tidak disuruh megang yang palsu ini begini, yang palsu begini, nanti ada yang lebih palsu lagi. Kita nggak tahu mana yang palsu. Justru megang yang benar, merasakan yang benar. Saudara, kalau kita mengisi pikiran kita dengan Kristus, terus pada waktu our mind will be alert. Pada waktu ada sesuatu pembicaraan, pemikiran yang tidak sesuai dengan pemikiran Kristus, maka kita langsung tahu itu bukan dari Tuhan. Langsung tahu, karena ini sudah dipenuhi dengan pikiran Kristus. Ada alertness, ada adrenalinnya, ya. Ada adrenalinnya. Saudara begini, saudara ya. Saya cuman tayangkan kepada saudara supaya saudara lihat aja. Ada awareness dan alertness itu, saudara. Ada seorang pakar yang mengatakan itu kita perlu berjaga-jaga, tidak boleh lengah karena kewaspadaan itu membuat kita itu bisa mendeteksi adanya bahaya. Yang kedua, kita bisa membuat adrenalin itu kita itu bisa menyiapkan diri kita itu untuk solusi, quick solution. Kita bisa menemukan solusi yang cepat untuk menyelesaikan permasalahan. Bahkan kita bisa menjawab pertanyaan yang sulit itu dengan satu keyakinan. Itu. Nah, itu adrenalinnya begitu. Perlunya ada alertness. Saudara begini, pada waktu saya membuat tesis tentang stress and child, ada banyak anak-anak muda kena stres. Kenapa, saudara? Kenapa? Kalau anak-anak muda kena stres, kenapa? Karena kebanyakan video game. Saya baca dulu, kenapa kok baca video game? Karena dalam video game itu mereka sudah tense, mereka sudah tegang. Pada waktu mereka main video game, mungkin misalkan nyetir mobil atau balapan mobil, itu ketegangan dalam video game itu menguras semua adrenalin. Padahal adrenalin itu diperlukan bagi kita untuk pada waktu ada ancaman dari kehidupan itu. Kalau kita merasa terancam, itu adrenalin itu bisa keluar. Dan ada cerita seorang ibu, ya, rumahnya kebakaran. Dan dia ingin menyelamatkan anaknya. Tidak ada jalan masuk karena udah kebakaran itu. Yang ada cuma tembok. Temboknya itu 3 meter tingginya. Yang mana bisa itu ibu itu bisa loncat 3 meter. Tapi karena dia lihat anaknya ada di dalam, adrenalinnya itu keluar, itu ibu itu bisa loncat dan dinding 3 meter bisa dilompatin, saudara. Kalau adrenalin itu Tuhan berikan kepada kita itu kalau ini di dunia ya fisik ya, saudara, untuk menghadapi ancaman kehidupan, menghadapi semua itu perlu adrenalin. Saudara. Nah, banyak anak muda itu adrenalinnya sudah habisnya bukan menghadapi tantangan hidup, tapi habisnya karena main video game, saudara. Nah, kalau sudah habis karena video game, saudara, pada waktu ada tantangan yang sesungguhnya, saudara, dia nggak punya adrenalin lagi, dia akhirnya depresi itu, saudara. Karena adrenalinnya sudah terkuras di dunia maya, saudara. Sehingga pada waktu di dunia nyata ada pressure yang sesungguhnya, nggak bisa. Saudara, saya kalau main golf itu sering dicurhati sama pemain-pemain yang lain, saudara. Karena apa? Saudara? Dicurhati karena anaknya itu nggak mau meneruskan usaha bapaknya. Itu kebanyakan. Anaknya disekolahkan, ada yang disekolahkan ke Australia, IT, komputer, ahli, saudara. Terus nggak mau, saudara. Ya maunya cuman ya nangani IT gitu aja. Disiapkan untuk menghadapi tantangan kehidupan yang nggak kecil itu dan ternyata nggak bisa, nggak berkembang
Karena udah alertness, enggak punya alertness lagi, enggak punya awareness lagi. Enggak bisa untuk berjaga-jaga kembali. Karena sudah bocor untuk hal-hal yang lain. Saudara, mari kita berhati-hati dengan semua yang bisa membocorkan semuanya adrenalin rohani, sehingga akhirnya kita enggak fokus. Kita adrenalin rohani kita bocor karena mungkin kita enggak senang sama si A, kita enggak ini, itu kebocoran adrenalin terus. Padahal sebetulnya yang harus dihadapi itu ada musuh yang sesungguhnya. Itu yang poin yang keempat, yaitu apa? Si jahat. Kita akan menjadi kuat kalau kita itu berjaga-jaga. Ya. Tapi yang keempat, kita kuat karena kita melawan si jahat dengan iman. The best defense is offense. Pertahanan yang terbaik itu bukan bertahan, tapi nyerang. The best defense is offense. 1 Petrus 9 ayat 9, 1:5-9, ayo kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Lawanlah dia dengan apa saudara? Iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara. Iman yang bagaimana yang bisa mengusir si jahat? Si jahat itu pekerjaan setan nggak bisa diusir dengan sugesti, nggak bisa. Saudara. Nggak bisa. Saudara. Ada iman ya, yang kuat yang bisa menghadapi pekerjaan si iblis. Yaitu saudara, iman yang berakar pada salib Kristus. Kolose 2 ayat 15, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Tidak ada jaminan yang lain atas kemenangan atas pekerjaan setan, kecuali we stand on the ground of the cross. Di salib Kristus itulah sebetulnya Tuhan telah melucuti semua kekuatan si iblis. Pada waktu kita berpijak kepada salib Kristus, kita berpijak kepada kemenangan. Platform kemenangannya itu di situ, saudara. Amin, saudara. Ya. Kita semakin modern dan seringkali pekerjaan setan itu dianggap itu masalah psikologis. Tidak, saudara. Masalah psikologis, masalah pekerjaan setan. Ya. Tetapi dalam keempat hal ini, saudara, secara sederhana aja, kita akan menjadi kuat kalau kita kembali kepada Tuhan. Rendah hati, artinya kita itu membangun kehidupan kita itu dengan menganggap bahwa semua itu pekerjaan Tuhan. Berserah kepada Tuhan, kita bersandar. Pada waktu kita bersandar, kekuatan dari Tuhan itu menguatkan kita. Mengembalikan semuanya kepada Tuhan. Sadar dan berjaga-jaga, yaitu mengisi pemikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mengisi dengan pikiran Kristus. Sehingga kalau ada sesuatu yang tidak baik, kita bisa mendeteksinya. Kalau ada masalah-masalah, kita belajar untuk mulai melakukan peperangan rohani. Itu semuanya itu kembali kepada Tuhan. Ya. Mazmur 84 ayat 6-8. Dikatakan begini, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Kemudian ayat 8 dikatakan apa saudara? Mereka berjalan apa? Makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Perhatikan ayat yang ke-6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di mana saudara? Di dalam Tuhan. Nah itu saudara. Bukan di dalam kekayaannya, bukan di dalam posisinya, bukan di dalam pengalamannya, bukan saudara. Karena semuanya itu bisa hilang saudara. Tapi berbahagia orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Kembali lagi kepada basic. Kita hanya bisa kuat kalau kita ini melekat kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Ya, apabila melintasi lembah Baka, Baka itu air mata. Saudara. Kata Baka dalam bahasa aslinya itu lembah air mata. Saudara. Dan dibuatnya menjadi tempat yang bermata air, dirubah.
kesedihan dirubah menjadi sukacita. Itu orang tersebut pergi ke tempat yang sedih dan orang itu akan bisa membawa penghiburan yang luar biasa. Dan ayat yang ke-8, orang tersebut akan makin lama makin kuat. Saya akan tutup dengan satu ayat ini. Yuel 3 ayat 10 yang mengatakan, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Let the weak say, I am strong. Nah inilah kekuatan kita itu ya seperti ini. Saya milih gambar itu agak lama sedikit dan akhirnya saya menemukan gambar itu. Kita itu yang seperti, ya saudara, anaknya itu saudara. Yang bergaya seperti orang yang kuat siapa saudara? Hah? Kalau misalkan ya lebih Armstrong. Kalau kita lihat itu yang gayanya kayak orang kuat-kuat itu memang mana saudara? Anaknya. Tapi sebenarnya yang kuat itu siapa saudara? Bapaknya yang gendong itu saudara. Ya. Tapi itulah kekuatan kita saudara. Kita memang lemah saudara. Tapi kita tahu siapa yang menopang hidup kita. Amin saudara. Madame Guyon mengatakan begini. Kita memang tidak tahu masa depan kita. Tapi kita tahu siapa yang menuntun kita. Cukup. Itu yang akan membawa kita kepada kemenangan. Asal kita kenal siapa yang memimpin kita. Saudara kita yang penting itu begini saudara. Sadar bahwa kita itu lemah. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita itu sebetulnya lemah. Orang yang rendah hati sadar bahwa dirinya itu nggak ada apa-apanya sebetulnya. Sadar lemah. Ya kayak anak ini sebetulnya dia seharusnya sadar bahwa dia itu sebenarnya tidak hebat. Yang membuat dia terbang itu ya tangannya bapaknya itu. Tapi Tuhan mengatakan let the weak say I am strong. Mari kita memasuki tahun 2020 ini saudara. Dengan menyadari bahwa sebetulnya kita ini tidak punya kekuatan apa-apa. Saudara. Yang akan menopang kita adalah tangan yang kuat, yang luar biasa. Yang membuat kita kuat adalah tangan Tuhan yang luar biasa. Kita memasuki tahun 2020 ini dengan mengatakan kepada diri, I'm weak, but He is strong. Dan kalau kita bisa melihat dari situ, kita tidak akan takut tentang apa-apa. Tahun 2020, semua untuk kemuliaannya. Amin, saudara? Amin. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama.